Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi konseling ego yang disampaikan pada perkuliahan mata kuliah model-model konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Konseling ego ini latar belakangnya adalah jadi konseling ego ini adalah konseling yang menyempurnakan teori dari Sigmund Freud, dimana kalau sebelumnya Freud ini kan menyatakan bahwa kepribadian itu kan terdiri dari id, ego, superego. Nah, id kalau di Freud, id ini yang paling besar, artinya yang paling menguasai. Bahasa mudahnya di sini kalau kita pahami, id ini kan adalah nafsu atau kebutuhan atau keinginan dasar. Superego ini adalah moral, nilai-nilai moral. Ego ini adalah yang memutuskan, yaitu atau bahasanya memutuskan apakah pakai nafsu atau pakai moral. Nah, bahasa kalau dalam Islam ini mudahnya akal. Nah, kalau menurut Freud kan sebelumnya nafsu ini yang membuat manusia itu berperilaku. Nah, menurut dari konseling ego ini atau akal ini yang punya peranan dalam mengendalikan perilaku. Jadi tidak semata-mata dari hawa nafsu atau tidak semata-mata dari id. Tokohnya adalah banyak ya tokohnya dari ego ini. Yang pertama ini dari Anna Freud, itu putrinya Sigmund Freud. Pada tahun 1936 beliau membuat teori konseling ego. Kemudian dilanjut ini muridnya yang lain pada tahun 39 sampai 58 namanya Hartmann. Ini bekerja sama dengan Edmund Chris dan Rudolf Loewenstein. Dan yang keempat ini juga ada David Rappaport tahun 60-an, Rene Spitz tahun 95, Margaret Mahler tahun 68, Edith Jacobson tahun 64, Erik Erikson nih yang lebih terkenal nih ini lahirnya tahun dari lahir 1902 sampai 1994. Nah, di sini ada juga muridnya Freud yang juga mengatakan bahwa ego ini bagian dari konseling ego ya, yang mengatakan bahwa ego ini yang lebih berpengaruh daripada id atau akal ini yang bisa kita gunakan. Di sini ada Alfred Adler yang akhirnya membuat teori lagi namanya psikologi individual. Yang awalnya ini Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, ini awalnya di konseling ego, tapi mereka masing-masing akhirnya mengembangkan suatu teori yang menjadi dasar dalam pengembangan teori. Kalau yang ini, yang sama Erich Fromm ini psikologi eksistensi kemanusiaan. Tapi kalau yang Carl Gustav Jung ini dulunya teorinya ini semua kalangan bisa menggunakan teorinya, namun sekarang apabila kita ingin mengutip teorinya harus membayar kepada pewarisnya, pewaris dari keluarganya, sehingga banyak ilmuwan yang akhirnya tidak bisa mengambil teorinya atau membuat buku yang berisikan tentang Yang pada tahun-tahun yang sekarang ini. Tujuan konseling dalam konseling ego adalah pada intinya ini memperbaiki satu atau dua dari fungsi ego. Jadi ego itu ada fungsinya. Nah, ego yang rusak ini diperbaiki. Ya, kalau ego yang rusak ini kan membuat konseling mengalami kesulitan. Jadi intinya konselingnya itu supaya fungsi ego itu kembali membaik, supaya tidak lagi mengalami kesulitan. Dengan cara fungsi egonya ini diperbaiki dengan cara individu dilatih untuk merespon lingkungan dengan tepat. Nah, fungsi ego di sini itu apa aja? Di sini ada dorongan ekonomi, kognitif, dan juga kontrol. Nah, dorongan ekonomi ini adalah intinya ya, artinya itu mengontrol dan menyalurkan id.
Atau kalau tadi kita gunakan bahasa mudahnya nafsu ya. Jadi ego, akal ini fungsinya supaya kita bisa mengontrol nafsu kita dan menyalurkan supaya diterima sama moral masyarakat, jadi nggak bertentangan dan justru supaya berguna. Jadi misalnya nih, nafsu ini kan nggak semuanya buruk ya, kalau misalnya kita gunakan dengan lebih baik. Saya misalnya lapar, saya punya nafsu makan gitu, nah ini baik kalau kita gunakan untuk kesehatan. Tapi kalau nafsu makan digunakan untuk tujuan hidup, makan yang penting makan segala-galanya, nah ini yang salah ya. Kemudian kognitif, pada fungsi ego yang kognitif ini atau akal ini pada kognitif, yaitu fungsinya menganalisis dan berpikir logis dalam mengatasi perasaan. Ya, misalnya kita punya perasaan negatif, marah, kesal, sedih. Nah, kita fungsi kognitif ini bisa menganalisis dan berpikir logis. Apakah saya marah ini pantas nggak ya gitu. Misalnya saya marah, apakah marah saya ini sudah tepat pada tempatnya. Misalnya kalau ada orang yang menindas kita, ya maka kita perlu untuk marah gitu. Tapi kalau ada orang yang sudah minta maaf tapi tetap marah, nah ini pantas nggak ya kalau kita tetap marah gitu. Nah ini fungsi kognitif. Lalu di fungsi kontrol, ini adalah fokus dalam menyelesaikan tugas kehidupan tanpa diganggu perasaan. Jadi artinya fungsi kontrol ini, ego ini diharapkan atau akal diharapkan agar kita bisa fokus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi perasaan negatif ini diharapkan tidak mengganggu. Kita bisa ya fokus itu tadi. Kemudian, nah ini keterangan untuk memperbaiki satu atau dua fungsi ego ini, kan ada fungsi ego kan ada 3. Nah fungsi ego yang rusak ini, ego rusak ini kenapa sih? Sebabnya adalah karena individu tertekan oleh keadaan dan kehilangan kontrol. Jadi kalau individu itu tertekan oleh masalah, dia akhirnya kehilangan kontrol, nggak bisa berpikir jernih. Nah akhirnya perilakunya ini dipengaruhi oleh ketidaksadaran atau kebutuhan dasarnya, atau bahasanya yang tadi mudahnya ya nafsunya ya. Jadi misalnya kalau saya tertekan, saya nggak bisa ngontrol diri, saya cemas karena corona misalnya. Nah akhirnya secara ketidaksadaran pengennya ya saya nggak ngapa-ngapain, saya cemas, saya HP-an aja begitu. Nah ini yang salah ya, ini yang dimaksud dengan ego yang rusak. Pada teknik konselingnya di sini